Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua lagi ada di dealernya Suzuki Pusat di Bandung yang bertepat di Jalan Soekarno-Hatta. Oke, kenapa gua datang ke sini? Oh ya, gua mau cerita sedikit dulu. Jadi kemarin itu pas gua ke Gias kemarin, jadi gua tuh main ke boothnya Suzuki dan di sana ada satu mobil baru yang dipamerkan oleh Suzuki. Ini dia mobilnya, sekarang sudah ada di sebelah gue. Ini adalah Suzuki Espresso. Mobil ini berkapasitas 1000 cc dan lu tahu kan kalau 1000 cc pasti akan irit, dan dengan dimensi yang tidak terlalu besar nih cocok banget kalau misalkan dibawa di perkotaan dengan ground clearance yang cukup tinggi. Tapi ya, karena kalau misalkan kita ngelewatin jalan rusak atau misalkan sedikit-sedikit main ke gunung, oke lah, nggak akan jadi masalah untuk mobil ini ya, karena ground clearance-nya cukup tinggi. Sekarang kita akan bahas dari eksteriornya terlebih dahulu. Kalau misalkan kita lihat bagian depan kayak gini, ini tuh kalau gue pribadi kalau ngelihat mobil ini sekilas ada ruh si Ignisnya, sekilas ya, SUV compact yang kayak Ignis gitu, kecil, mungil, lucu-lucu, imut-imut gitu kan. Ini ada di sini. Jadi ruh si Ignisnya tuh ada di sini di mukanya. Ya, terus di sini grillnya juga. Dia grillnya biasanya kan kalau mobil pada umumnya kan garis-garis atau ya kotak-kotak kecil gitu. Di sini enggak. Jadi seperti ini bentuknya, ini kotak bukan tapi bulat juga bukan ya. Dan ini jadi berwarna chrome, di tengahnya ada logo Suzuki tapi seperti apa? Gerigi ya, seperti gerigi gitu. Lucu sih, SUV-SUV-an kayak gitu. Lampu di sini dia masih menggunakan halogen, lampu sen juga masih menggunakan bohlam. Terus bempernya dia berwarna hitam doff. Berwarna hitam doff dengan di bawah ada sedikit list berwarna silver ya. Keren. Lucu ya mobilnya, kalau misalkan kita lihat gini lucu. Sini juga ada semprotan air nih, ada satu. Manfaat ya, sangat bermanfaat sekali. Terus kita lihat bagian samping sini, kelihatan nggak? Kalau bagian sampingnya kelihatan nggak? Sini. Oke, yang tadi gue bilang, Suzuki Espresso itu memiliki dimensi yang tidak terlalu besar. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu panjang, karena ini mobilnya juga bisa cuman 5-seater aja, kecil. Jadi sama kayak Ignis. Dan ground clearance saya lihat lucu lagi, tinggi maksudnya. Kalau kemarin gue baca di speknya, ini dia memiliki ground clearance sekitar 180 mm, jadi cukup tinggi. Kalau misalkan untuk kayak gue di orang-orang Indonesia yang notabene jalan di Indonesia itu kurang begitu rata, jadi ya cukup lah kalau misalkan kita pakai mobil ini. Oke, desain juga ya SUV-an, ada over fender, terus di sini juga dia menggunakan side body molding lagi. Kita lihat rodanya sekarang ya. Untuk roda dia menggunakan ring 14 inci dengan profil ban 165/70 ya. Desain velgnya juga menurut gue bagus, dan ini juga dia two tone ya. Jadi dua warna. Terus sudah dilengkapi dengan disc brake juga, dan mobil ini tuh mungkin ternyaman di kelasnya. Tapi ya, di kelasnya jangan kita bandingin sama Ignis, tapi di kelasnya mobil ini yang 1000 cc yang lain ini mungkin ternyaman ya. Terus di sini juga ada lampu sen defender, terus door handle-nya model cungkil kayak gini, jadi mengingatkan gue sama Suzuki Jimny ya, kayak gini. Dikunci lagi, lupa gue, tapi gue udah pegang kuncinya kok, tenang aja. Nah, kuncinya tuh kayak gini, kuncinya seperti ini, dia ada remote-nya di sini. Fokus ya, gambarnya fokus ya. Nah, kuncinya seperti ini, mengingatkan gue pada kunci R3 yang lama ya. Di sini ada tombol gembok terbuka, gembok tertutup ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, kita buka sekarang. Nah, ini yang gue bilang tadi, mengingatkan gue pada Suzuki Jimny si door handle-nya. Oke. Spionnya sewarna body. Terus yang belakang juga sama ya, Terus di sini ada tempat bensin, dan roda bagian belakang ini sama aja seperti yang depan ya. Jadi ukuran bannya sama, ininya juga sama, cuman yang belakang ini dia memang masih menggunakan tromol. Antena. Oh iya, satu lagi ada antena. Antenanya di atas, di tengah-tengah sini. Ya, itu antena. Terus ke belakang sini kita lihat bagian belakangnya. Come on.
Ya, ini bagian belakang dari mobil ini. Yang surprise dari gua satu, mobil ini dikasih panel pemanas atau rear defogger yang biasanya kalau di brand lain itu jarang gua temuin mobil murah yang dipasang rear defogger. Jangankan mobil LCGC kayak gini, mobil-mobil yang kayak MPV pun, LMPV itu ada beberapa yang nggak dikasih ini, tapi di Espresso dia dikasih. Ini yang surprise dari gua karena bermanfaat kalau misalkan kita lagi cuaca berkabut ya, dingin gitu, suka berembun si kacanya. Oke, desainnya ya seperti gua bilang ya, Espresso ini dia ke SUV-SUV karena ini SUV compact ya, LSUV compact kayak gini, kecil. Kelengkapan di sini di atas dia ada spoiler kecil yang menurut gue bagus, mempermanis, jadi nggak lebay tapi ya. High stop lamp dia juga ada. Cuman di sini memang dia tidak ada rear defogger. Di tengahnya ada logo Suzuki, di sini juga sama emblem Suzuki, di sini emblem Espresso. Nah, untuk bagian perlampuan di bagian belakang memang di sini dia masih menggunakan bohlam ya, bohlam biasa semua, lampu rem, lampu sein dan lampu mundur. Ada reflektor. Reflektornya juga ada, 2 buah sensor parkir. Yang gue senang sensor parkirnya karena apa? Dia rata dengan bodi mobilnya, nggak kayak tompel, jadi ya keren Espresso. Di bawah ya seperti bagian depan dia ada list berwarna silvernya juga. Oke, kita nggak bisa buka bagasinya, tunggu sebentar, gue buka dulu dari situ ya. Sekarang kita buka bagian bagasinya. Iya. Pertama, dia sudah dikasih asparator kayak gini dan ada lekukan seperti ini. Jadi kita bisa naruh barang. Kalau anak gue kalau dikasih begini, ini enak. Dia suka naruh mainan di sini ya. Taruh lagi mainan banyak gitu. Jadi enak banget. Asparator dan bagasi di sini surprise. Bagasi yang Espresso kasih untuk Suzuki kasih di Espresso ini cukup besar sih. Kalau kata gue sih ini cukup besar karena kita akan bisa bawa koper ukuran medium di sini pasti akan langsung masuk dengan mudah, jadi tidak perlu memikirkan wah gimana kalau misalkan kita bawa koper atau gimana, karena banyak di kelasnya juga ada yang bagasinya sempit ya. Tapi di sini enggak. Terus kalau kita buka lagi di sini ada apa? Ban serep. Dia punya ban serep di sini. Tapi gua agak kurang kelihatan. Sebentar. Tuh kan sampai kejedot. Ya, jadi dia ada ban serep, tapi di sini memang ban serepnya dia masih menggunakan space saver ya, jadi nggak full size, dan velgnya dia menggunakan velg kaleng. Oke, kita tutup lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk desain eksterior dan bagasi dari Suzuki Espresso. Sekarang kita lihat di bagian interiornya seperti apa. Let's go. Halo, sekarang gue sudah berada di bagian interior Suzuki Espresso. Kita atur dulu mungkin tempat duduknya ya. Oh, dia ini yang manual ya, 3 pedal. Gue kira yang matic, karena matic itu kalau nggak salah dia pakai AGS, jadi ada seperti manualnya juga. Ini sliding, reclining ada, cuman dia nggak pakai adjuster ya. Terus tadi kuncinya mana, lupa gue. Ini kita mundurin dulu biar mukanya kelihatan. Oke. Nah, ini kuncinya. Kita bisa colokin di sini. Oke. Oh, ini di tengah ya, bagus ya. Oke deh. Ntar dulu ya. Kita jangan dulu bahas itu dulu ya. Kita bahas dulu posisi duduk. Posisi duduk di sini ya sesuai ekspektasi gua, karena mobil ini ke ala-ala SUV, jadi posisi duduknya seperti ini ya, seperti mobil-mobil SUV. Terus di sini kita lihat pengaturan setirnya ada di mana. Sepertinya tidak ada pengaturan setir, jadi fix seperti ini aja setirnya. Oke. Terus di sini dashboard ya. Yang
surprise dari gua, dashboard dari mobil ini unik, lucu, dan mengingatkan gua pada Mini Cooper ya. Jadi Mini Cooper itu ada buletan kayak gini nih. Ada buletan kayak gini, ini kayak Mini Cooper gitu kan. Ini kayak Mini Cooper, lucu ya. Terus desainnya juga lucu gitu. Ada laci penyimpanan lagi di sini terbuka tapi ya. Terus di sini memang kalau material dari mobil ini memang dia masih menggunakan hard plastik ya, mengingat mobil ini harganya juga tidak terlalu mahal. Nanti gue sebutin harganya terakhir, oke? Sekarang kita lihat door trim ya, karena setir juga di sini polosan aja, jadi nggak ada audio steering switch dan kawan-kawannya juga tidak ada ya, polosan aja. Tapi mobil ini untuk safety dia sudah memiliki 2 buah airbag di sini satu, di sana satu, jadi ada 2 airbagnya. Menurut gue udah cukup safety. Terus, nah ini dia nih, door trim ya sama ya, door trim dia masih menggunakan hard plastik dengan ada list kayak gininya nih, silver gini, jadi manis ya mobilnya. Sini juga ada tuh. Terus di sini dikasih abu-abu, terus hitam gitu-gitu. Jadi lebih manis gitu. Tapi nggak lebay ya, Terus di sini door handle dia sewarna sama body ya, warna hitam. Untuk power window, nah unik lagi nih. Power window-nya nggak ada di sini, tapi ada di tengah sini nih. Ada di tengah sini kayak Jimny ya. Jimny juga sama kalau nggak salah tuh di sini. Power window-nya ada di tengah. Lucu ya. Sini juga ada speaker, ada cup holder dan door pocket ya. Terus ini untuk mengatur si spionnya. Di sebelah sini kisi AC bisa diputar 360 derajat dan di sini biasa aja ya, polosan aja. Terus di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka. Di bawah ada tuas pembuka kap mesin. Oke, sekarang kita berpindah ke bagian tengah sini. Di sini yang paling gue seneng nih, unik gitu. Jadi gimana ya kalau ngeliat mobil ini tuh lucu gitu, unik. Kisi AC-nya di sini, terus tengahnya bulat. Terus di sini, ini tuh instrumen clusternya di sini ya. Jadi bukan di sini. Ini instrumen clusternya di sini. Nih gue nyalain. Kita coba nyalain instrumen clusternya, tuh lihat. Ada di tengah sini. Terus ini oke dulu. Oke, head unitnya udah touchscreen ya. Sorry. Kita ayo dong. Dia touchscreen semua ya. Ini harus pakai perasaan. Nah, kita kecilin dulu. Nah, oke. Kita back. Di sini ada ini udah cukup. Nah, di sini ini ada speednya. Terus di sini ininya nggak ada ya kayaknya ya. Oh, nggak ada takometernya kayaknya ya. Iya betul. Jadi di situ cuman speed. Di sini lampu-lampu indikator seperti check engine, ABS dan segala macamnya ada. Di sini juga ada bensin dan odometer. Sesimpel itu. Tapi menurut gue dengan desain yang seperti ini, mobil ini jadi unik ya. Jadi unik. Head unit juga dia sudah monitor ya, tidak double din yang ya ala-ala yang kecil gitu, itu nggak banget ya. Ini udah keren. Sini juga ada beberapa apa namanya, ada beberapa aplikasi pendukung juga. Sini juga ada tuner, ada USB, aux juga ada. Di sini BT audio juga ada, telepon juga ada. Tuh lihat ya, enak ya. Terus di sini pengaturan audio display tuner general. Oke, kita cari lagi. Oh, sorry tadi ketekan. Itu buat telepon ya. Jadi nggak ada lagi, habis. Oke, lumayan ternyata ininya ya, audionya. Terus di bawahnya ada lampu hazard dan 2 buah apa namanya, power window. Tuh. Kita bisa tekan di sini untuk power window-nya. Oke sih. Unik. Kayak Jimny. Terus di bawah sini ada panel AC. Dan surprise lagi dari gua, mobil ini kasih heater. Tuh lihat, ada heaternya. Yang mana kalau di mobil-mobil lain tuh kayaknya heater tidak begitu ini ya. Jadi jarang gua ngelihat heater ya. Tapi di mobil ini dipasang heater. Luar biasa.
Terus juga ya di sini ada rear defogger, di sini ada speed untuk AC-nya. Terus di sini ada pengaturan. Oke. Dan ternyata di sini bukan hanya rear defogger, front defogger juga dia punya. Betul. Front defogger juga dia punya. Ini luar biasa ya. Kadang-kadang di mobil yang lebih mahal juga ini nggak dikasih ya. Malahan di mobil ini dia dikasih ventilasinya dia tapi masih knob kayak gini. Di sini pengaturan arah semburan, di bawah ada power outlet 12 volt. Terus di sini oh ini bukan ya. Bukan itu. Terus di bawah ada laci penyimpanan, ada 2 buah cup holder. Di sini transmisi kalau yang gue pegang sekarang, yang lagi gue review sekarang, dia bertransmisi manual 5 speed. Dan mobil ini tuh kalau yang otomatiknya dia menggunakan transmisi AGS ya, jadi ada untuk manualnya juga. Hebat ya. Hebat. Sini parking brake dia model mechanical seperti ini, joknya dia fabric ya, dengan headrest yang fix ya. Jadi headrestnya tidak bisa nggak adjustable gitu. Terus di sini juga laci penyimpanan menurut gua cukup aja buat naruh buku-buku servis. Sun visor di bagian atas polosan aja. Terus spion tengah dia dynamic view. Terus di sini sun visor di sisi penumpang polosan juga. Hand grip di sini dia nggak dikasih hand grip, tapi di sisi lainnya ada hand grip ya sampai ke belakang. Ya, kurang lebih seperti ini untuk interior bagian depan Suzuki Espresso yang mana gue surprise sih buat gue ya. Sekarang kita bakal lihat bagian belakangnya ya. Kira-kira kalau duduk di bagian belakang dengan mobil semungil ini sensasinya seperti apa? Let's go. Halo, oke. Sekarang gue sudah berada di bagian kedua atau baris belakang Suzuki Espresso. Ya, gue tinggi badan 168, jadi di bawah 170 cm, dan gue nggak ada kendala masalah tempat di sini karena legroom. Ini tadi bekas posisi berkendara gue. Sebenarnya di sini yang unik joknya ini, kalau misalkan kita buka joknya ya, sebenarnya bisa dibuka sih. Agak sulit sih kalau dibuka ya. Cuma kalau misalkan kita buka, di sini dia pakai dua material ya. Yang bahan depan tuh bagian depan dia menggunakan fabric, tapi bagian belakang sini dia pakai kulit ya. Dan ini jarang gue temuin di mobil-mobil di kelasnya mungkin ya. di bagian sini juga sama. Bagian depan sini dia fabric, tapi bawah-bawah sini nih. Yang bawah-bawah sini nih, ini kulit. Keren ya? Nggak nyangka gue loh. Ya kita tutup lagi, nggak apa-apa. Ya pokoknya dari gue kayak gitu, keren karena di belakangnya kulit. Dan ini legroom gue aman. Headroom juga gue nggak bermasalah. Dan mobil ini ada seat beltnya juga 3 titik, jadi kita aman. Betul. Kalau yang tengah dia headrestnya juga di sini fix ya. Jadi kanan kiri fix, di tengahnya dia tidak ada headrest. Terus ya pokoknya kalau dari gue sih oke aja ya kalau duduk di belakang Espresso ini. Jadi nggak terlalu yang kan ada mobil yang agak sempit gitu di bagian belakangnya. Tapi ini di Espresso menurut gue ini segini udah cukup baik ya. Sudah cukup baik ruang kabinnya. Mantap. Espresso keren. Sini juga yang tadi gue bilang asparator yang di belakang tuh. Kalau gue punya mobil gini pasti ditaruh mainan sama anak gue. Oke. Mantap lah untuk bagian belakangnya. Nggak bermasalah gue. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Seperti apa mesin dari Espresso. Yuk. Nah, sekarang kita bakal buka di balik kap mesin Suzuki Espresso. Kap mesinnya kecil ya. Mana tuasnya? Ini ya. Oh, agak keras. Oke. Ini kemana nyangkutnya nih? Sepertinya ke sini. Oke. Kayaknya kayak gitu. Ya. Ini dia ruang mesin dari Suzuki Espresso.
Ruang mesinnya ya karena mobil ini juga kecil, jadi ruang mesinnya tidak terlalu besar. Tapi ya dengan mesin sebesar ini ya cukup aja ya. Cuman memang di sini dia belum ada peredam dan belum dicat si ininya ya. Si ruang mesinnya belum dicat. Terus ini mesinnya mungil sekali. Kecil tuh. Tidak terlalu besar ya, karena mobil ini berkapasitas 1000 cc 1000 cc 3 silinder, dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan tenaga maksimal sampai 50 kW dan torsi maksimalnya di angka 90 Nm ya. 1000 cc loh, jangan kita bandingkan dengan mobil yang 1200 cc ya. Tapi di sini bagusnya mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS ada di mobil ini, jadi kita pada saat berkendara tuh lebih safety, lebih aman gitu. Jadi enak lah, pokoknya pede lah kalau misalkan kita berkendara di jalan. Oke, kita tutup lagi sekarang. Jadi seperti itu untuk ruang mesin dan kapasitas mesin dari Suzuki Espresso. Oke, dari tadi kita sudah ngebahas mobil ini dari eksteriornya, interiornya, mesinnya seperti apa, dan teman-teman pasti penasaran dengan harga mobil ini. Mobil ini dibanderol untuk yang versi manual ya. Untuk yang versi manual mobil ini dibanderol seharga 158 juta rupiah saja untuk OTR Bandung. Dan untuk yang tipe AGS atau automatic, mobil ini dibanderol di angka 167 juta saja. Jadi tidak sampai 170 juta kita bisa mendapatkan mobil selucu ini, sekeren ini, dan mobil ini karena dia ala-ala SUV jadi punya ground clearance yang cukup tinggi. Worth it sangat ya, sangat worth it, sampai terbalik gue ngomongnya. Dan buat teman-teman semua orang Bandung dan sekitarnya, kalau misalkan teman-teman ingin melihat-lihat mobil atau melihat-lihat unit, test drive dan informasi tentang Suzuki, teman-teman bisa langsung datang saja ke Suzuki NJS di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gue kali ini tentang makhluk ini. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.